Orang tua tentu ingin anaknya sehat, tapi kenyataan bisa berkata lain. Penyakit kanker pun dapat menyerang si kecil. Apa yang harus dilakukan orang tua saat mengetahui anak mengidap kanker? Yuk, simak wawancara nakita.id dengan pakar. Saksikan videonya sampai habis ya. Pertama-tama kita harus tanya, apa sih yang diketahui ibu tentang kanker pada anak ibu ini apa? Kita harus lurusin apa yang dia baca dari mana-mana supaya tidak salah persepsi gitu ya. Kemudian kasih tahu orang anaknya apa tidak tergantung umurnya. Kalau dia masih di bawah 1 tahun nggak mungkin kan dikasih tahu, tergantung usianya. Kalau udah pra remaja bisa kita kasih tahu, tapi dengan cara berpikir anak-anak tentunya ya. Tapi yang penting orang tua disiapkan dahulu. Orang tua disiapkan, diberi penjelasan yang jelas sesuai apa yang ada, sesuai dengan ilmu yang kita punya ya. Jadi orang tua bisa mengerti bagaimana mereka bertindak. Kemudian saya pasti suka menjelaskan, ibu boleh sedih, pasti sedih ibu. Boleh menangis, boleh ini, tapi jangan menangis di depan anak. Karena kalau menangis dengan anak akan tahu kenapa ibu saya sedih, kenapa ini. Nah itu menurunkan kekuatan anaknya gitu, jadi harus didukung. Kemudian bapak juga harus mensupport ibunya dalam hal ini untuk supaya tidak saling menyalahkan gitu. Sebenarnya disiapkan, orang tua harus siap dulu ya. Siap, kita itu memang perlu lakukan komunikasi dengan dokter yang mungkin sering, enggak 1 kali saja. Kemudian kalau sedang diobatin kita juga kasih tahu ada efek sampingnya, misalnya kalau dapat obat-obatan ini pasti sudah dengar sering mual, muntah gitu kan. Efek psikologis juga kadang-kadang jangan dilupakan ya, itu harus disiapkan, orang tua harus juga dikasih tahu, disiapkan. Kemudian bagaimana memberi makan, caranya bagaimana, bukan caranya makan bentuknya, kita lihat juga. Kalau masih muntah ya jangan kasih yang keras-keras dulu gitu ya. Terus kemudian bagaimana porsinya, karena kita jelaskan juga. Nanti orang tua memang dipersiapkan, jangan memaksa. Harus makan dihabiskan, harus ini. Apa yang dia mau, makanannya yang benar-benar makanan sehat tapi ya, bukan makan ini. Nah kita, begitu dia mau makan ini kita siapkan. Kalau aktivitas ya tentunya akan berbeda dengan anak normal ya kan. Nah tapi tidak dibatasin, misalnya dia dalam keadaan sehat, ya aktivitasnya tidak harus berkumpul dengan orang banyak, tentu tidak, karena dia mudah infeksi, ya itu harus kita kasih tahu juga. Ya nggak mungkin main bola ini ya. Tapi kalau sudah selesai kemo, sudah pengobatan selesai dan anaknya normal, ya mungkin bisa juga. Jadi permainan yang tidak berkumpul dengan orang banyak itu tetap bisa, dan mereka akan berubah pasti pakai masker, ya kan, karena mudah infeksi. Tapi sekarang kan pandemi juga pakai masker semua, tapi hati-hati ya. Iya, itu yang harus kita kasih tahu ini. Mitosnya begini, bukan tentang kankernya. Mitosnya kalau di kemoterapi akan lebih menjadi berat gitu. Padahal kita tahu bahwa kemoterapi salah satu modalitas lebih berat karena efek samping tidak dimonitor. Padahal kalau efek samping harus dimonitor, begitu ada langsung harus kita obatin. Jadi itu yang mitos-mitos yang salah. Kemudian ada kalau tumor padat, jangan di biopsi, jangan dioperasi, akan tambah banyak menyebarkan gitu kan, juga itu mitos-mitos juga kan. Nah itu tergantung ya, kalau jenis tumor padatnya harus diambil nggak akan menyebarkan. Jangan dekat-dekat sama pasien habis di kemo kanker ini. Kanker nggak menular ya, kanker nggak menular.